Sebut saja namanya Tante Hetty. Dia adalah seorang wanita yang telah ditinggalkan oleh suaminya sejak lama dan tidak ingin memberikan apapun kepada pria lagi. Tante Hetty berusia sekitar 34 tahun dan belum memiliki anak. Dia juga termasuk dalam golongan yang mapan, karena harta yang ditinggalkan oleh suaminya cukup banyak. Sekarang, dia lebih fokus pada karir daripada mencari pasangan. Sebab, dia ingin posisinya lebih tinggi daripada laki-laki. Tante Hetty terlihat masih muda karena dia rajin merawat diri. Dulu, dia menikah saat berusia 20 tahun, tetapi suaminya pergi saat dia berusia 29 tahun. Itu berarti dia telah hidup sendiri selama hampir 5 tahun. Tante Hetty adalah sosok yang kuat dalam menahan keinginannya, karena baginya semakin banyak harta, maka orang-orang akan menganggapnya sebagai saudara atau keluarga. Hal ini memang terbukti, karena banyak yang bertanya kepadanya, apakah dia tidak ingin menikah lagi? Tante Hetty menjawab bahwa dia belum ingin menikah lagi karena seluruh hatinya telah diberikan kepada suaminya yang telah tiada. Oh ya, saya perkenalkan diri, nama saya Arul, berusia 23 tahun dan saat itu saya masih lajang. Ceritaku dimulai ketika aku melamar di perusahaan Tante Hetty. Saat itu, kebetulan Tante Hetty sedang sakit, sehingga manajernya menyuruhku untuk datang ke rumahnya. Mungkin karena Tante Hetty sangat selektif dalam memilih karyawan, maka aku diminta untuk bertemu langsung dengan dirinya. Setibanya di rumahnya, Tante Hetty langsung bertanya padaku apakah aku serius ingin bekerja. Aku menjawab dengan tegas bahwa aku siap. Karena kami belum dekat, aku memanggilnya dengan sebutan ibu, karena aku merupakan calon karyawan di perusahaannya. Tante Hetty berkata bahwa jika aku benar-benar siap, dia akan memantau kinerjaku selama sebulan untuk melihat bagaimana performaku. Setelah itu, aku dan manajer pamit untuk pulang. Singkat cerita, setelah aku bekerja hanya 3 hari di perusahaan Tante Hetty, aku terkejut karena dia meminta manajernya untuk memanggilku datang ke rumahnya. Manajer itu juga terkejut dengan perintah Tante Hetty. Setibanya di rumahnya, aku masuk dan langsung menghadap Tante Hetty. Aku bertanya apakah ada yang ingin dibicarakan. Tante Hetty menjelaskan bahwa dia telah melihat kinerjaku di kantor dan merasa cukup puas. Jadi dia memberitahuku untuk tidak perlu ke kantor selama beberapa hari ke depan. Aku pun bertanya, "Kenapa, Bu? Apakah saya dipecat?" Dia menjawab bahwa bukan itu masalahnya. Dia menginginkan agar aku bekerja di rumahnya sementara dia sakit, karena ada banyak hal yang perlu dikerjakan dan dia tidak mampu berpikir jernih. Aku merasa lega mendengar bahwa aku tidak dipecat. Dari hari itu, aku resmi bekerja di rumah Tante Hetty. Saat 1 minggu bekerja di rumahnya, mungkin karena Tante Hetty merasa terbantu dengan kinerjaku, aku tidak hanya menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, tetapi juga melakukan berbagai hal lain yang dimintanya. Termasuk karena Tante Hetty sedang menghadapi banyak tekanan. Semuanya hanya sedang mencari seseorang yang dapat membuat hatinya terbuka seiring waktu berlalu. Aku telah sebulan bekerja di rumah Tante Hetty. Akhirnya Tante Hetty mengajukan permintaan padaku. Ya, aku mengikuti keinginannya. Sayang jika aku menolak. Siapa yang mau menolak tawaran seperti itu? Terutama karena Tante Hetty sudah hidup sendiri hampir 5 tahun dan dia pandai menjaga dirinya. Setelah aku melakukan apa yang diminta Tante Hetty, mungkin dia merasa nyaman dengan kinerjaku yang satu itu. Akhirnya dia meminta aku untuk melanjutkan perusahaannya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu aku harus menikahinya secara resmi. Tante Hetty, aku merasa ragu akan tawarannya itu karena pikiran saya, menikah adalah hal suci dan sebaiknya hanya sekali dalam hidup. Aku bilang pada Tante Hetty agar memberi aku waktu untuk berpikir karena aku juga belum sepenuhnya memahami karakternya. Jika diperkenankan, aku ingin kita saling mengenal terlebih dahulu. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan. Jadi kita sekarang berperilaku seperti sepasang kekasih agar kita dapat memahami karakter masing-masing, kata Tante Hetty. Apa tidak ada masalah, Bu, jika orang di kantor tahu tentang ini? Aku khawatir mereka akan berpikir aku hanya ingin mencari kekayaan ibu, kataku. Hus, sudah tidak usah panggil ibu lagi, panggil saja Tante Hetty. Di kantor kita harus bisa menjaga sikap, berbeda saat kita berdua. Katanya. Sebulan pun berlalu, semuanya berjalan dengan baik dan perasaan sayang serta cintaku semakin tumbuh kepada Tante Hetty. Akhirnya,
Aku mengambil keputusan untuk menikahi Tante Hetty dengan sungguh-sungguh meskipun usia kami terpaut jauh. Kini kami bahagia dan sekarang akulah yang meneruskan perusahaan istri tercintaku. Memang, rezeki tidak kemana. Aku telah mendapatkan istri yang baik, cantik, dan memiliki perusahaan. Hehe, namun yang pasti aku sangat mencintainya bukan karena harta, tetapi karena aku merasakan ketulusan cintanya. Setelah menikah, aku memanggilnya dengan sebutan sayang, bukan tante lagi.